Buster edisi Kaleidoskop kali ini kita mau bikin rewind hoax 2020. Nanti kita akan menyampaikan hoax yang ada di mulai bulan Juli ya. Kita kan siaran pertama Juli sampai akhir tahun. Betul. Jadi nanti akan ada, kita pilih temanya aja bukan beritanya, hoax yang akan kita sampaikan dari bulan Juli sampai bulan Desember. Untuk Hoaxbuster bulan Juli ini kita sempat membahas tentang Solo yang dikabarkan sebagai zona hitam COVID-19. Ya, zona hitam risiko penularan. Padahal zona hitam itu kan nggak ada. Padahal zona hitam, dan itu yang jadi headline kita juga di Hoaxbuster versi cetak ya. Yeah. Kalau di versi cetak namanya apa? Cek fakta di solopos.com, di Koran Solo Pos. Yeah. Dan itu juga ya heboh banget karena kan zona hitam kan pikirnya ya dewe nggak bisa keluar masuk dari Solo waktu itu. Dan itu sangat ini kan menakutkan gitu loh. Iya, sangat menakutkan. Itu kalau saya ingat waktu itu pernyataan pertamanya dari Pak Ahyani, Ketua Satgas Penanganan COVID di Solo. Terus setelah itu dikutip sama detik.com, disiarkan. Terus setelah itu kan wartawan konfirmasi ke Pak Wali Kota. Yeah. Pak Wali Kota juga ngomong. Wali Kota Rudi. Wali Kota Rudiatmo katanya, ya zona hitam, anggap aja zona hitam. Yeah. Karena waktu itu lonjakan kasusnya kan tinggi. Sangat tinggi ya. Waktu itu 17 atau 7 gitu tinggi. Terus hari berikutnya juga ada 25 penambahan kasus. Akhirnya ya wes waktu itu dianggap sebagai zona hitam, tapi padahal zona hitam sendiri itu sebenarnya nggak ada. Dan itu bukan omongan serius ternyata. Ternyata bukan omongan serius, tapi itu sudah jadi headline bar, terus kita jadi ikut panik waktu itu ya. Tapi kalau ngelihat di bulan Desember mungkin apa tadi zona apa mana itu? Bulan Desember itu kan penambahan kasusnya malah lebih dari pas itu kan cuma 17. Tapi ini kan 200-an per hari. Tapi uniknya ya fenomena COVID ini, dulu waktu awal-awal itu kita ketok mati. Iya. Sekarang penularan malah cuek. Itu jadi bulan Juli yang paling heboh Solo zona hitam. Iya, zona hitam. Selanjutnya di bulan Agustus ini tersebar kabar-kabar hoax tentang uang pecahan 75.000 yang ini kan uang baru kan itu. Iya, uang baru. Itu kan peluncurannya 17 Agustus. Tepat di ulang tahun 75 Indonesia. Iya. Terus itu banyak banget isu-isu yang paling heboh tuh ya. Itu uang 75.000 nggak bisa dipakai buat transaksi. Terus kan ada juga gambar yang di uang tersebut adalah berbaju Cina. Berbaju tradisional Cina, dan itu juga masuk di Hoaxbuster waktu itu ya. Di bulan Agustus. Karena memang momentumnya juga momentum wah enak banget buat dijadikan hoax pada waktu itu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya juga isu yang uang nggak bisa dipakai itu masih bergulir kan? Padahal BI sendiri sudah memastikan bahwa uang 76.000 itu bisa dipakai untuk transaksi. Iya, bisa dipakai, cuman memang jarang banget kita temui ya. Memang masih jarang, bahkan ada yang jual di Tokopedia. Iya tuh, berapa harganya? Ngomong Tokopedia boleh nggak? Iya, ada yang jual itu. Iya, bahkan ada yang jual sampai 100.000. Uang 75.000 dijual 100.000. Aku juga kok. Punya? Dijual aja. Lah ngapain? Bisa sampein aja harganya tinggi gitu. Pakai KTP. Kalau mau tukar KTP loh, iya tuh. Iya kan, tukar KTP. Kalau mau tukar kan di BI. Dan itu maksimal berapa pecahan gitu kan? Ya gitu. Dan soal baju Cina tadi juga sudah ditangkal kan? Iya. Bahwa ada malah bocah yang katanya pakai baju Cina itu udah konfirmasi sendiri. Konfirmasi itu bukan baju Cina gitu. Tapi ada salah satu suku di Kalimantan. Iya. Jadi lengkapnya bisa di solopos.com atau di Koran Solopos, atau rewind lagi di YouTube-nya Solopos TV yang edisi Agustus lalu. Ada ulasannya. Selanjutnya di bulan September ini
ada kabar-kabar bohong yang dikait-kaitkan dengan kabar penusukan dai kondang Syekh Ali Jaber ya Mas? Iya. Jadi muncul kabar salah satunya adalah penusuk Syekh Ali Jaber itu merupakan aktivis PKI. Orang PKI. Ya, itu lucu-lucu. Yo enggak lucu sih sebenarnya. Lucu-lucu ngajal kayak. Tapi sebagian besar kan isu yang muncul itu kan seolah-olah itu dari PKI gitu atau terafiliasi dengan PKI. Misalnya ada kabar dibiayai oleh PKI dan Megawati. Bahkan itu siapa Megawati disebut-sebut sebagai sponsor utama penusukan Syekh Ali Jaber. Nah terus yang satu lagi yang kita juga ulas pada waktu itu waktu ada isu dia yang membentangkan bendera PKI itu. Ada foto seorang pemuda yang membentangkan bendera PKI dan itu dikaitkan dengan salah satu sosok penusuk Syekh Ali Jaber. Ya, satu penusuk. Nah itu ya, uniknya gambar itu juga pernah dipakai pas Kaisang. Iya, Kaisang yang membentangkan. Tapi ini kita juga lagi prihatin Syekh Ali Jaber hari ini masih kritis. Dalam kondisi kritis karena positif COVID-19. Ya, kita doakan semoga mungkin setelah ini tayang semoga sembuh. Ya, amin. Itu dia hoax edisi September. Di bulan Oktober kita sempat menerima kabar-kabar hoax tentang suatu kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Dokter Dunia dan menyatakan bahwa COVID-19 itu tidak nyata. Dan bahkan mereka menyebut COVID-19 itu tidak lebih bahaya dari flu biasa. Itu banyak di-repost sama akun-akun sing kontra isu COVID ya. Terutama kelompok anti vaksin juga. Kelompok anti vaksin, telur itu banyak. Iya, di akun-akun telur itu loh. Sing aneh-aneh. Dan itu di Instagram juga banyak yang unggah ulang gitu. Dan itu tampilannya ada bapak-bapak berjas. Dan ada beberapa ibu-ibu. Yang paling menonjol tuh bapak-bapak blonde ini loh. Iya, yang pirang sing sampai alis-alisnya juga pirang gitu. itu saya ngomong katanya COVID itu ya nggak lebih bahaya dari flu biasa. Flu parah lah. Jadi sebenarnya biasa wae. Ya itu udah kayak flu aja. Jadi seolah-olah kondisi pandemi itu dibuat gitu. Dan katanya COVID itu nggak bahaya gitu. Iya, katanya COVID nggak bahaya. Terus itu udah disangkal sama Satgas COVID Indonesia juga. Iya, yang paling menonjol ya Satgas COVID itu Pak Wiku sing mengatakan kalau ya nggak seperti itu gitu. Tapi secara garis besar WHO juga menangani soal rumor ini juga. Soal kita juga ada ulasannya di solopos.com waktu itu di kanal Cek Fakta. Kanal Cek Fakta, terus di TikTok gitu juga punya TikTok yang ulas tentang di @solopos_official TikTok. @solopos_official. Kalau itu juga ada ya ulasan cuma 1 menit lah, tapi sekiranya cukup buat menjawab fenomena yang kayak gini gitu. Itu mungkin kalau Oktober yang paling menonjol karena sampai sekarang pun kalau nanti kan di Desember nanti kita tahu isu yang paling besar apa ya, tapi sampai bulan Desember sampai Januari pun ketika vaksin itu sudah mulai jadi isu penting di dunia, ini video ini juga masih disebarkan dan bahkan kelompok ini punya statement baru lagi. Jadi makanya agak meresahkan. Kayaknya emang ini kontra sama WHO gitu. Iya, kontra sama WHO perjuangan. Dan ya bukan gitu dong, mainnya bukan gitu dong. Terus nanti ada Aliansi Dokter Independen. Kita lanjut ke bulan November dan ini ada hoax yang cukup viral mengenai katanya ada sepasang laki-laki dan perempuan itu main kuda-kudaan di TikTok dan katanya itu bukan suami istri, bukan muhrim gitu, dan itu sempat viral karena itu berita bohong tersebut sempat disebarkan oleh akun
Instagram indozone.id. Iya. Dan itu indikatornya kan masuk lambe turah. Iya. Dan itu Indozone masuk lambe turah kan? Iya, Indozone. Jadi mulanya tuh Indozone waktu itu bikin postingan yang viral itu justru postingan yang di Instagram. Katanya gini, demi konten wanita ini rela main kuda-kudaan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ditunggangi pria, diduga bukan muhrim. Awalnya kan gitu. Terus akhirnya itu kan nyebar sampai akhirnya masuk lambe turah. Ya, masuk lambe turah, viral di lambe turah. Nah, terusan mbak yang namanya Nina Marliana ini di TikTok gitu. Terusan dia bikin video klarifikasi ngomong memperlihatkan buku nikah bahwa laki-laki yang main kuda-kudaan sama dia itu adalah suaminya. Iya. Itu kan sempat viral dan netizen langsung menyerang akun Indozone iya, juga. Langsung itu pakai komentar demi konten miris demi konten. Iya, demi konten. Jadi seolah-olah dibalikan gitu kan. Terus akhirnya Indozone ya bertanggung jawab, akhirnya dirubah judulnya. Jadi demi konten sang istri lara main kuda-kudaan ditunggangi suami. Itu terusan dia juga ngunggah postingan Instagram si mbaknya ini yang minta maaf, ngomong jadi minta maaf baik mengklarifikasi. Jadi indozone.id ini mengklarifikasi lewat video klarifikasinya mbaknya. Iya, gitu. Tapi sebenarnya sebelum itu mbak ini sudah klarifikasi dulu di akun TikTok dia sendiri gitu. Terus entah gimana ceritanya, mungkin diminta sama Indozone untuk klarifikasi sekali lagi, akhirnya itu dipost di Instagramnya Indozone. Tapi itu satu selingan yang mantap lah. Yang mantap sekali itu. Itu masif sekali di Instagram. Masif banget, sampai bahkan akun Indozone pun komennya sampai melejit. Wah, itu luar biasa. Itu engagementnya malah meningkat itu akun Indozone itu. Iya, tapi meningkat karena negatif. Iya, karena gitu. November yang paling heboh mungkin itu, selain isu-isu soal COVID pasti ada terus. Itu dia hoax bulan November. Berikutnya di bulan Desember ini lagi-lagi kembali ke masalah vaksin COVID-19. Jadi setelah vaksin COVID-19 ini akan didistribusikan pada Desember kemarin ini, sempat beredar hoax banyak sekali terkait vaksin COVID-19. Salah satunya adalah katanya orang yang akan divaksin itu nantinya bakal ditanami chipset katanya, entah dari Qualcomm atau dari Intel, nggak tahu kan. Itu riak-riaknya sebenarnya udah muncul di Juni-Juli. Seolah-olah nanti yang kata isu Bill Gates mau nanam chip itu loh. Nah itu sampai akhirnya Sinovac waktu kemarin kan bahan-bahannya masuk di Indonesia waktu mau diuji oleh BPOM itu kan. Itu ada isu kalau wah banyak banget. Pertama soal Sinovac katanya paling lemah. Itu paling lemah. Terusan Cina nggak pakai vaksin dari bikinan sendiri kayak gitu-gitu. Terusan ada juga yang heboh juga yang soal barcode itu. Soal katanya mau ditanami chip. Katanya di vaksin itu nanti ada chipnya. Terusan nanti orang bisa dipantau kemana-kemana gitu. Ada barcode-nya dan bisa di-scan katanya. Dan salah satu lagi hoax tentang katanya Presiden Jokowi itu akan menerima vaksin yang berbeda dengan vaksin yang diterima masyarakat. Terusan Jokowi juga katanya nggak mau pakai vaksin. Tapi kabar terakhir Jokowi ya pakai disuntik vaksin, cuma nggak gelombang pertama. Ini fakta loh ya. Kalau yang tadi kan hoax. Kalau faktanya memang mau, cuman bukan gelombang pertama. Iya, cuman memang gelombang pertama. Terus soalnya gelombang pertama kan memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dan kelompok rentan. Kelompok rentan. Terusan soal ada juga vaksin bentuknya vape. Iya, katanya vaksin itu bukan disuntik tapi disedot ya vape gitu. Itu lebih parah. Itu bukan vaksin, itu liquid namanya nanti. Iya. Ya itu kalau bulan Desember itu menuju kita mau disuntik program vaksinasi, pasti ada hoax tentang vaksin. Dari hoax bulan Desember. Ya karena ini special rewind hoax 2020. Jadi kita sudah setengah tahun menemani. Sebenarnya dulu udah dari lama ya, cuma nama Buster kan baru aja dari Juli. Nah itu buat menutup akhir tahun ini
Ya udah awal tahun ya ini. Ya pokoknya untuk membuka 2021. 2021 langkah baiknya kita punya kewaspadaan supaya bisa menangkal hoax ini. Kita akan bagi tips. Yang iya. Ya, bagaimana caranya minimal kita tahu berita itu hoax. Hoax bisa membedakan mana yang kabar bohong, mana yang fakta. Mana yang perlu kita waspadai, mana yang kita bisa konsumsi itu dengan proper lah ya. Untuk itu kita akan bagikan mungkin sedikitnya ada 6 ya, 6 atau 7 tips cara untuk, dan ini sudah lewat kajian, artinya kita sudah sering melakukan ini di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin sifatnya nggak terlalu teknis. Kalau teknis cara mengurai berita itu nggak akan kita bahas di sini. Ini secara umum agar bisa dilakukan semua masyarakat kan? Iya, ayo kita Jadi mulai. Yang pertama itu sebenarnya gampang. Kalau baca berita itu sebenarnya jangan cuman baca judulnya aja kan Mas. Jadi kita memang harus buka beritanya, terus isinya tuh apa sih? Memang kita tahu fenomena clickbait ya. Clickbait itu kan memang media online kan mengejar traffic, jadi bikin judul yang kalau bisa sensasional agar menarik perhatian netizen. Jadi netizen tuh sebenarnya diminta buat ngeklik berita itu buat baca, bukan cuma buat baca judulnya aja. Ini berlaku bukan cuma ke media jurnalistik ya. Kalau media jurnalistik kan biasanya sudah memenuhi kaidah meskipun clickbait tapi itu tetap berdasarkan fakta. Tapi kalau media online secara umum nggak semua jurnalistik tuh. Iya, apalagi, ada blog, ada buzzer kan. Apalagi ada postingan-postingan di Instagram, TikTok tuh sekarang juga meresahkan loh. Bun. Itu luar biasa. Iya, itu TikTok tuh meresahkan. Maksudnya dengan video yang cuma 1 menit, 2 menit lah. Itu mereka tuh bikin judul yang kadang ambigu. Pakai kata-kata yang ambigu. Jadi sebelum kadang cuma gini doang, tapi 2 menit ngapa-ngapain gitu kan. Makanya yang paling disarankan yang pertama kalau melihat judul clickbait itu harus lihat isinya. Jadi orang delok judulnya tok gitu. Kadang kan ada judul yang tanda tanya, itu tanda tanya nanti hilang. Padahal itu masih tanda tanya. Di sistem pemberitahuan ini, notifikasi. Ya itu jadi memang judul kadang dirancang untuk provokatif, jadi supaya bisa. Salah satu contohnya kan vaksin yang barcode tadi. Itu kan judulnya kan vaksin penerima vaksin bakal dipasangi barcode, padahal itu kan yang dipasangin barcode-nya itu kan vaksinnya itu. Wadah vaksinnya bukan itu, orangnya ditamanin. Itu kan dari Kompas itu lucu. Solopost.com waktu di TikTok itu posting soal itu. Jadi berita Kompas.com dipakai untuk hoax. Tapi orang nangkepnya Kompas.com. Padahal Kompas.com itu bukan hoax kan? Bukan, cuman dipakai orang untuk menyebarkan hoax. Gitu. Karena cuma baca judulnya aja. Makanya jangan baca judul, kita kan perlu tahu isinya apa supaya bisa menentukan ini benar apa ora. Nah, yang kedua. Yang kedua itu nilai sumber berita. Jadi masyarakat kalau bisa tuh memastikan menerima berita dari sumber terpercaya. Jangan asal .com dipercaya. Masa kopetnews.com, tahugimbal.com gitu dipercaya kan nggak mungkin. Gundulpost.com. Kecuali kalau solopost.com. Iya, solopost.com valid. Iya. Valid. Nggak mungkin menyebarkan hoax. Yang jelas setiap media itu ya kalau lihat dari situsnya, lihat di tentang kaminya itu loh. About us sama mereka terikat pedoman jurnalistik apa enggak? Kalau terikat berarti mereka bertanggung jawab gitu. Tapi kalau enggak ya lihat dulu reputasinya gitu. Kalau reputasinya sering nyebar hoax ya berarti kayak Kopet News itu kan sering banget itu. Kopet News kan isinya berita fake semua. Iya. Kan? Kopet News itu kan berita parodi. Jadi kalau orang tiba-tiba ngambil Kopet News terusan seolah-olah kenyataan ya parah. Seperti Pak Tarno jadi bapaknya Rian Demasif itu kan nggak mungkin. Di Kopet News itu banyak berita-berita lucu, tapi banyak juga yang orang anggapnya situs berita asli. Situs berita asli. Bukan blog parodi. Terus yang ketiga, selain menilai sumber berita, pembaca juga bisa mengenali penulis berita. Jadi pembaca tuh bisa mencari nama penulis kan? Iya. Harusnya kalau media bertanggung jawab ada nama penulis. Ada nama penulis, nama editor gitu kan.
Kalau ternyata muslim itu kan selain lihat berita nyeleneh terus disoroti penulisnya siapa gitu kan. Kok nulisnya gini gitu kan. Kayak gitu loh. Tapi ya jangan terserah itu dibully loh. Jangan. Dimintai pertanggungjawaban keliru. Itu yang jelas itu cara menilai berita ini soal fakta itu kan salah satunya dengan bisa juga ngecek nama si penulis di ini kan di situsnya Dewan Pers kan. Itu kalau jurnalistik. Iya. Tapi kalau yang enggak jurnalistik kan kadang judulnya aneh-aneh. Tapi lebih mending baca yang media jurnalistik dong. Iya, kalau ngomong soal berita pasti media jurnalistik. Kalau blog kan belum tentu validitasnya kan. Iya. Terus yang keempat ini bisa mengecek tanggal berita, apakah berita tersebut berita up to date, relevan dengan kejadian, terus apakah itu berita lama gitu. Nah itu yang sering berita lama terus kayak beritanya Johnny Sin. Nah Johnny Sin itu kan udah dipakai hoax berkali-kali. Johnny Sin ya sebagai informasi mungkin yang belum lihat kemarin. Jadi ada hoax itu bapak-bapak gundul yang dikira dokter. Bule gundul yang dikira dokter terus karena memakai pakaian dokter. Karena pakai pakaian dokter terusan dia bicara seolah-olah dia itu mengabarkan vaksin ya waktu itu. Iya. Apa ya? Mengabarkan. Pokoknya hoax tentang vaksin lah. Dulu pernah dijadikan hoax untuk imunisasi anak-anak juga. Nah ternyata tahun ini juga muncul lagi itu. Terus ada juga postingan soal PKI itu juga sama. Dipakai buat Kaisang terusan setelah itu dipakai buat siapa lagi. Makanya kalau ada kayak gitu-gitu dicek tanggalnya. Tanggalnya orang tanggalnya ya mesti diragukan. Sangat diragukan. Terus selanjutnya ini penting juga untuk membandingkan informasi dengan satu sumber dengan sumber lain. Jadi jangan cuma berita satu sumber terus dipercaya. Gitu. Makanya lihatnya cek fakta Hoaxbuster di solopos.com. Iya. Terus Hoaxbuster juga di Solopos TV. Fact checker lah. Istilahnya kan fact checker. Kalau Anda Instagramer juga buka Instagramnya @solopos_com sama @kuransolopos. Ya itu nanti kan ada ulasannya. @solopos TV juga ada Instagramnya. Terus TikToknya Solopos official. Yeah. Jangan TikToknya cuma goyang-goyang tok. Ayo, TikTok tuh akal loh di sini orang menggoyang. Setiap aku buka TikTok Brenda langsung mentul gitu. Katanya pornografi. Gini-gini itu loh. Ya boleh, cuma aja mau video aja gitu. Ya, kalau mau tidur lihat itu boleh. Udah jadi tidur. Tapi kalau mau pengen informasi yang valid ya buka akun-akun medsosnya Solopos lah. Ya memang. Itu penting membandingkan sumber berita. Wong awake dhewe kalau misalnya ya baca buku pun ora oleh membaca satu buku. Betul. Iya. Harus membandingkan. Iki apalagi berita sing artikelnya kan nggak terlalu banyak sebanyak tulisannya nggak terlalu banyak sebanyak buku. Paling 6 paragraf lah. Nah, umpamanya tulisan kayak misalnya bulan lalu ada ngomong Gisel buka suara. Video asli Gisel kan ada. Ya ada. Ada setelah dilihat ternyata video TikTok. Video TikTok kan, video TikTok lagi goyang. Terus ada juga yang sing waktu dulu banget Coki. Coki waktu Coki Pardede. Terus tapi bohong minta maaf. Tapi bohong. Nah itu dipotong-potong kan? Dipotong-potong karena nggak ngecek satu berita ke berita lain akhirnya ketinggalan update. Akhirnya ya mempercayai satu sumber itu pokoknya rada sesat lah. Yang jelas itu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Terus yang selanjutnya adalah kalau bisa membaca itu juga mengecek bukti pendukung. Jadi berita yang terpercaya pasti akan memuat fakta-fakta pendukung yang jelas. Yes. Ya, jadi misal kayak aliansi dokter dunia tadi, dia bilang gitu. Terus kan pasti ada fakta lain yang disanggah oleh Satgas Covid lah, WHO lah gitu. Ya, fakta-fakta itu selalu meliputi satu berita pokok ya. Jadi orang bisa dilepaskan dengan hal-hal lain. Jadi itu penting untuk menguji iki logis sepora gitu. Jadi memperkaya referensi itu juga salah satu cara supaya awak dhewe iso ngerti fakta ini bisa dipercaya apa enggak gitu. Pernyataan bisa dipercaya. Terus yang selanjutnya itu sebenarnya kembali ke pembaca lagi sih. Oh iya. Harus bisa menempatkan diri itu sebagai pihak yang netral saat membaca berita. Jangan ini ada tendensi. Kecenderungannya orang zaman sekarang ya, orang zaman konten on demand, konten berdasarkan permintaan, kebutuhan itu ya. Jadi orang tuh cenderung kalau mengkonsumsi berita berita sesuai dengan dengan kubunya gitu. Dan kalau nggak cocok ya berarti
terserah aku bilang hoax gitu kan, padahal itu nyata kan. Padahal itu jadi penting untuk menempatkan diri sebagai sosok seorang yang netral itu. Masa aku diliput wartawan, terus aku bilang 2 tambah 2 itu sama dengan 4 mas. Kebetulan kamu pas baca berita bukan kubuku, salah 2 tambah 2 itu 6 gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi polarisasi itu membuat diri jadi orang netral melihat sesuatu ya. Buat sekarang tuh menurutku lebih parah lagi daripada dulu soal bagaimana kalau dulu kan media itu kan kuratorial. Dia masuk di media kan dipilih di sing iso dilepokke di sing ditampilkan. Kalau sekarang kan bebas banget. Dan semuanya kan tampil. Milih ya ibaratnya orang salah yang berserikat itu, berkumpul akhirnya. Dan terus nanti belum lagi di media sosial kan, beritanya juga di media sosial, terus padahal beritanya itu fakta, tapi tidak sesuai dengan kubuku. Terus aku bilang komen di itu hoax. Nah, itu teman-temannya langsung melu kabeh. Padahal dia yang bilang hoax itu hoax gitu kan. Jadi penting juga bersikap netral untuk bisa menentukan berita itu bisa dipercaya apa enggak. Jadi itu 7 tips agar nggak kena hoax. Semoga 2021 ini nggak ada lagi korban-korban hoax dan semuanya bisa melek teknologi dan melek informasi lah ya. Ya demikian Hoaxbuster edisi Kaleidoskop Hoaxbuster Rewind ya. Hoaxbuster Rewind 2020. Jadi semoga teman-teman penonton sekalian ini bisa semakin waspada terhadap berita hoax. Semoga tahun depan kita punya kedewasaan yang lebih buat kalau hoax hilang kelihatannya angel karena itu kan dari saya kecil sudah pernah dengar hoax juga. Memang kayaknya ada produsennya gitu. Iya, ada produsen. Karena ada konsumennya juga, orang senang hal-hal yang sensasional kan. Jadi kalau bisa teman-teman penonton sekalian ya sudah mulai ngerti bagaimana caranya membedakan hoax sama fakta. Dan jangan lupa kalau berita itu bukannya di solopos.com. Iya. Kalau mau lihat video itu di Solopos TV. Iya. Kalau Anda Instagramer, buka Instagramnya @koransolopos, @solopos_com, sama @solopos_tv. Ada juga Facebook kita di solopos.com. Iya. TikTok jangan lupa di follow di @solopos_official TikToknya. Apalagi? Jangan lupa baca koran. Oh ya Twitter. Baca koran dong. Twitter @solopos.com, @solopos.com. Terus kalau pagi jangan lupa beli koran Solopos yang banyak. Atau kalau malas beli koran, e-paper juga ada, langganan di e-paper Solopos. Ya gitu. Kalau bisa juga langganan koran setahun, bukan cuma sehari. Gitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita sehat-sehat di tahun datang dan COVID ini sudah selesai. Amin. Ada COVID-20. Jangan dong. Di Afrika. Ada 21. Ya gitu. Semoga di Afrika saja jangan sampai kemari. Ya iya, amin lah. Gitu. Klik subscribe, like and share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Itu naluri YouTuber. Kalau karena kita bukan YouTuber kan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.